Hai Londoner. Hey Londoner. Welcome to Campus Corner. This is real. This is fun. This is Campus Corner. Campus Corner. Campus Corner kali ini kedatangan siapa sih, Ulfa? Tamunya spesial banget nih, Nek. Spesial banget. Ada Kak Raisa. Halo semuanya. Hai Raisa. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Baik nggak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kak Raisa. Kalau boleh tahu nih, Kak, Kakak tuh di LSPR tuh jurusan apa nih, Kak? Aku sekarang udah penjurusan ngambil Public Relations, sudah semester 5. Doain semoga bisa lanjut ke semester 6 dan cepat-cepat lulus. Amin. Mau cepet-cepet lulus tuh emang mau nikah, Kak? Gimana? Kalau ada yang bersahabat gak apa-apa gue. Wis. Cepet ya. Gue pengen nanya nih tentang pendapat lu gimana sih, Cak? Tentang kuliah online ini, apa lebih enak atau lebih gimana pendapat lu tentang kuliah online? Ada enak, ada nggak enaknya sih. Kalau misalnya enaknya, gue tuh kan orangnya males banget tuh siap-siap. Jadi kalau ke kampus tuh dulu yang ngeberatin gue sebenarnya bangunnya, terus juga siap-siap. Sebenarnya kalau misalnya online tuh lebih efektif, bisa sambil kerja juga, itu yang paling enak sih menurut gue. Jadi buat yang punya kerjaan, yang jamnya tuh nggak tetap kayak gue, jadinya ngebantu banget nih kampus online ini. Cuma nggak enaknya ya. Kayaknya semua orang juga ngerasain kalau materi yang diterima tuh jadi lebih jadi ada penghambat gitu. Jadi karena nggak langsung, materinya juga jadinya kayak nggak langsung masuk ke otak gitu. Bener. Jadi waktu buat dandannya juga nggak kebuang ya, Cak? Iya betul. Perempuan emang lama, Nek. Apa? Perempuan emang lama persiapannya. Nih, yang kita lihat-lihat ya, Nek, di sosial media Kak Raisa tuh suka nge-cover lagu nih. Kak Raisa tuh hobi atau gimana nih? Apa emang bakat dari kecil? Iya, bener. Hobi sih, awalnya hobi. Nyanyi-nyanyi di Instagram, YouTube. Terus tiba-tiba ternyata jadi passion aja gitu sekarang. Enjoy banget nyari uang lewat musik. Pasti semua orang juga suka lah nyari uang pakai sesuatu yang mereka suka gitu. Jadi udah jadi passion sih sekarang kalau nyanyi. Doain ya biar bisa nyanyi terus. Amin. Nah, Pak, selain suka cover juga, gue dengar Ica ini punya grup band namanya For Cool Kids. Apa tuh, Kak? For Cool Kids ini? Betul tidak, Raisa? Betul dong, gila kok lo bisa tahu sih ada gila keren banget. LSPR TV tuh hostnya tuh keren-keren banget loh. Gila, knowledge-nya tuh SMA atau nggak ya? Iya bener, ada aku punya sebenarnya bukan band sih, ya bisa dibilang band, cuma sebenarnya trio gitu. Tapi kalau misalnya manggung emang ada bandnya. For Cool Kids Only isinya bertiga, ada aku sama 2 orang teman aku, Pontian sama Dendi gitu. Tuh awal terbentuknya gimana nih, Kak? Itu awal terbentuknya tuh jadi gini, dulu itu kita teman main banget, sama-sama nggak tahu kalau misalnya lo bisa nyanyi, lo genrenya ini gitu. Kalau sekarang kan udah saling ngerti nih kalau soal musik sama lain. Cuma kalau misalnya dulu tuh bener-bener lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada yang bawa gitar, nyanyi bareng, terus kepikiran gitu, kita cover yuk di YouTube gitu kan. Kalau misalnya kalian pas tahu lah ya gitu lagi Location Unknown dari For Cool Kids Only itu alhamdulillah tembus 1 juta viewers kan. Thanks to Gempi. Nah dari situ jadi ngerasanya kayak ternyata kita bisa bikin sesuatu yang bisa dinikmatin sama orang ya. Jadi kenapa kita nggak lanjutin, kenapa harus iseng-iseng kalau bisa serius gitu. Toh juga passionnya sama di musik-musik juga dan mau sama-sama belajar juga buat ngehasilin karya-karya, jadi kenapa enggak gitu. Wow, keren. Lagi ada peluang gitu kan, kenapa nggak dipakai? Iya benar. Daripada cuma TikTokan doang kan lumayan. Bisa cover lagu, nyiptain lagu. Daripada jalan-jalan ke Bali doang kan. Betul. Ini nih, kalau
misalnya host sama bintang tamunya kenal tuh jadi ini nih banyak ambigu. Emang kita sebelumnya pernah kenal ya? Waktu lo minjem duit itu loh, Nek. Ketahuan. Nih awal terbentuknya For Cool Kids tuh udah berapa lama sih? Setahun, 2 tahun, atau baru seminggu? Zidane Radif. Jadi terbentuknya itu sebenarnya udah setahun lebih. Tapi baru ngeluarin singlenya itu tahun kemarin tuh, Agustus tahun lalu itu baru keluarin single pertama. Cuma kalau misalnya kebentuknya udah lumayan lama sih, udah mau 2 tahun. Berarti lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Ya, hubungan aja kalau 2 tahun kan lagi masa-masanya ini kan nyaman-nyaman itu. Udah lama curhat, soalnya. Bu. Apa Ibu sudah punya pasangan? Tergantung kondisi. Gak ada yang udah dong. Nih Kak, kan Kakak udah ngerilis lagu nih. Lagunya itu menceritakan tentang apa sih nih Kak? Kalau Never Let You Go itu sebenarnya dari liriknya tuh tentang kayak udah sebenarnya lagi bingung nih ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu loh, lagi bingung lanjut nggak ya, udahan nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya di artiin dari liriknya Never Let You Go, endingnya dia milih untuk stay aja gitu, karena kan kayak anak muda aja kalau udah terlanjur sayang kan susah ya lepasnya. Oh iya, susah, benar. Kalau lupa juga sering nih. Jadi itu kayaknya kayak kisah nyata lu gitu ya, Caya? Ya, kisah nyata kita. Kisah nyata. Jangan mulut gue bersabda di sini ya. Kisah nyata kita semua lah, anak-anak muda kan gitu. Kita kan anak muda nih. Oh betul. Apalagi gue kan kayak masih umur 17 tahun ya kan mukanya. Sisanya. Nah, pasti dong kalau lu suka cover lagu gitu-gitu pastinya punya idola lu sendiri kan. Siapa sih idola lu yang sampai menginspirasi lu jadi ikut nyanyi gitu-gitu? Kalau idola gue itu sebenarnya, ini betulnya bukan karena namanya sama ya, tapi gue emang suka banget sama Raisa, penyanyi. Raisa beneran tuh, Raisa Tabanos dulu. Karena jenis musik dia, terus cara nyanyi dia itu simple tapi menyentuh gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mempengaruhi gue sampai kayak gila gue harus di musik gitu kan, yang bikin gue ngerasa kayak oh ternyata gue bisa di sini ya gitu, itu teman-teman dekat gue sih, si For Cool Kids Only itu sendiri yang bikin gue jadi kayak oke, ayo gue bisa kok di bidang ini gitu. Ya sih, kalau ada kemauan pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau udah mau pasti usaha kan. Betul sekali. Betul. Nih Kak, tantangan Kakak ngeband sambil kuliah itu apa? Pasti kan ribet tuh ngebagi waktu. Lumayan. Jadi biasa gini, kalau misalnya dulu itu, tapi gini, enaknya anak band itu bener kalau misalnya ada yang ngomong kayak anak band tuh biasanya otaknya itu lancar bikin lagu kalau malam-malam gitu. Jadi kayak bisa di studio tuh sampai jam 3 pagi tuh bisa. Makanya sebenarnya nggak ganggu waktu kuliah juga sih. Cuma karena aku juga masih tinggal sama orang tua, dulu biasa ribetnya gitu. Apalagi kuliah aku kan siang tuh, jam 1 sampai jam 4:30. Tanggung banget kan, gak mungkin studio session jam 6 pagi, ngajar juga gue. Terus kalau misalnya mau pulang jam 7-an juga kayaknya kemalaman. Paling izinnya doang sih. Cuma kalau misalnya waktunya, anak band tuh super simple. Karena kalau karya tuh harus ngalir aja kan, jadi gak harus kayak jam 7. Fleksibel. Jadi enak. Berkarya banget ya. Gue anaknya tuh karya banget gitu. Karya banget, keren. Keren. Padahal baru 1 lagu, nggak apa-apa. Terus? Nggak apa-apa, pasti nanti bakal ada ngalir lagu-lagu yang lain dari pengalaman hidup lu mungkin, atau pengalaman teman-teman lu. Kan kisah-kisah patah hati masa kini kan siapa tahu. Iya. Nah, dengan kesibukan lu nih, gimana sih cara bagi waktu lu kuliah dengan ngeband ini? Kalau kuliah sama sebenarnya gini, kalau misal lagi pandemi kan
semua musisi pasti ngerasain tuh nggak ada panggung karena nggak bisa ini juga. Terus kalau misalnya virtual itu makin lama makin berkurang tuh konser-konser virtual, karena mau gimana pun atmosfernya pasti beda kalau interaksi langsung sama penonton sama lewat virtual tuh. Jadi kayak aduh, modal capek doang kalau virtual gitu. Sementara feedbacknya, kalau anak komunikasi kan feedback tuh penting kan. Penting. Iya, kalau misalnya virtual jadi feedbacknya tuh nggak ada gitu. Terus cara bagi waktunya, paling kalau sekarang lagi enak banget karena pandemi. Cuma kalau misalnya lagi nggak ada pandemi, ya bisa-bisain aja sih. Kayak misalnya lagi di studio, itu kan kadang suka tukar-tukaran tuh bagi kerjanya. Nah kalau misalnya aku lagi santai, aku kerjain tugas yang bisa aku kerjain sih. Jadi pinter-pinter nyelip-nyelipin aja gitu biar selesai tugas kampusnya juga. Halo semuanya, jadi aku mau kasih sedikit info ke kalian. Kalian tahu nggak ini angka apa? Jadi ini itu angka total kasus positif COVID-19 di Indonesia sampai hari ini loh. Jadi kalian yakin masih nggak mau ikutin protokol kesehatan? Oke. Nih biar kita fresh lagi nih. Kita punya game ya, Nea? Nah, beritahu Pak, gamenya apa? Oke, ini seru banget. Boleh di-share screen? Jadi gamesnya nih, Kak. Jadi kakak nyanyi lagu Balonku, tapi liriknya diganti sama yang kita share screen ini. Oke. Saifah yang melakukan sebuah aksi pencurian. Tadi pagi tidak lain mantan satpam rumah itu sendiri. Tapi sayangnya bukan itu doang. Gamenya ini masih level 1 ya nggak sih? Masih level 1. Masih level 1. Berikan lagi, wahai Ulfa. Oke. Jadi yang kedua ada Sing of Rolls. Jadi kita bakal muterin instrumen musik nih. Nanti kakak ganti liriknya dengan kakak me-impersonate Kak Dane. Oh jadi gua? Iya dong. Oke. Langsung. Oke, boleh. Instrumen musiknya. Musik. Coba boleh diulang lagi. Itu apa 3 ya? kali ya, kesempatan. Dengarkan baik-baik, wahai Raisa. Oke. Tahu kan lagu apa itu? Nggak tahu lagi. Emang rada susah. Itu lagu Rizky Febian yang Cuek. Kakak tahu gak? Bukan. Itu bukan lagu Rizky Febian. Kalau salah. Itu iya. Oh, makanya gitu. buktinya di tahu. Oh iya, agak mirip ya. Oke, kalah gue nih. Ada game lagi nggak? Itu aja sih, Kak. Kakak bisa gak ganti liriknya? Lagu itu kakak nggak tahu. Oh, mana pernah aku cuek itu. Yes. Terus aku ganti liriknya jadi apa? Impersonate Dane aja, Kak. Atau enggak Dane tuh gimana? Atau enggak kakak iniin Dane kayak dia punya rambut keriting atau apa bla 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 gitu. Oke. Aku punya seorang teman, dia namanya Zidaner Adif. Dia pacarnya Deandra, serasi sekali, tapi Dane masih bandel. Deandranya sih paling sabar, sering modusin cewek-cewek. Mending Deandra sama yang lain. Aduh. Terus kalau Deandra sama yang lain, gue sama lu gitu.
Aduh, tidak Kan? dong. Lo sama Saifah enak dong. Nah, Oke. cukup sesi challenge-nya nih, Dane. Kita lanjut. Kita lanjut nanya-nanya apa lagi nih, Cak? Fah, tentang Raisa ini. Kulik aja kehidupannya. Oke. Gue kulik lagi nih. Kakak nih, biasanya ritual kalau mau rekaman tuh biasanya kakak ngapain? Ritual mau rekaman. Biasanya aku makan. Makan tuh pasti karena nggak tahu, tugas aja kalau misalnya udah makan tuh kayaknya lebih siap aja ngapa-ngapain. Terus kalau ini fun fact, biasanya kalau orang yang nyanyi itu kalau mau rekaman, mereka itu kalau bisa jangan pas bangun tidur banget gitu. Makanya kalian ngerasa nggak kalau misalnya bangun tidur tuh suaranya jadi lebih serak, terus juga jadi lebih berat gitu kan. Nah biasanya harus makan dulu, terus juga harus banyak ngomong dulu, harus dibikin di pemanasan ini gitu deh, tenggorokannya. Jadi dia lebih enak gitu nyanyinya. Gitu doang sih paling, nggak ada yang gimana-gimana. Simple. Apalagi, Fa? Lo nggak ada pertanyaan, Nek? Buat Kak Raisa nih. Gue pengen nanya soal selama pandemi ini sih. Gimana pendapat lu tentang corona ini, COVID? Ada dampaknya nggak sih buat lu? Kerjaan kah atau apa? Pasti. Pertama, kalau misalnya kerjaan, semuanya pasti ngerasa lebih kehambat kan. Karena jadinya ruang gerak kita juga makin dikit. Cuma kalau gue personally, dampak negatifnya sebenarnya ada banget. Waktu awal pandemi, apalagi gue anaknya tuh nongkrong banget, maksudnya gue tuh selalu keluar, gue selalu ketemu orang-orang. Jadi pas awal-awal pandemi yang lagi strik-striknya, selama hampir sebulan kita di rumah doang, gue jujur agak agak sedih, terus juga jadi kayak agak nggak depresi juga sih, cuma jadi kayak aduh gue pengen keluar gitu lah, jadi kena gitu gue nya. Cuma positifnya tuh banyak banget ternyata. Gue jadi lebih produktif gitu. Kalau misalnya kalian tahu aplikasi TikTok, Instagram, yang tadinya gue tuh cuma pakai seadanya doang, ternyata gue bisa aktifin di situ dan ngehasilin dari situ, alhamdulillah. Dan kalau gue personally ngerasanya kalau nggak gara-gara pandemi, gue jadi nggak bisa mikir gue tuh mau ngapain gitu ya. Jadi produktif banget sih gue, alhamdulillah, selama pandemi dampaknya ya. Jadi ada plus minusnya ya? Ada plus minusnya, cuma kalau misalnya kita mau fokus ke minusnya doang kan mau sampai kapan. Jadi syukurin aja plus-plusnya. Maka dari itu, kita harus menjaga diri kita dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dan kerumunan. Stay at home. Nih Kak, aku punya. Jadi impian kakak yang belum tercapai di dunia musik itu apa tuh, Kak? Impian yang belum tercapai di dunia musik itu sebenarnya belum tercapai, dan salah satu impian aku banget itu road tour. Jadi aku ngebayangin kalau misalnya kita kerja sambil jalan-jalan juga, terus ketemu orang-orang yang ngehargain karya kita, terus selama di perjalanan bareng anak-anak band aku, di mana itu orang-orang tersayang aku, jadi kayak akan seru banget sih, pindah-pindah tempat, explore tempat-tempat seru banget, sambil kerja juga ngehasilin, jadi seru banget sih. Itu pasti keren banget ya, kayak benar-benar anak band banget, kayak road trip gitu-gitu nggak sih? Iya dong, emang lo doang yang bisa jalan-jalan. Ya, semoga setelah pandemi bisa berjalan lah keinginan lu yang belum tercapai. Itu. Amin. Ngeband di Bali kan, di pantai. Itu keren banget sih. Di panggung Kuta gitu kan. Ya pokoknya keliling Indonesia lah. Iya dong. Nah nih Kak, harapan untuk For Cool Kids Only buat kedepannya itu apa, Kak? Kalau buat For Cool Kids Only, pastinya semoga di tengah-tengah situasi yang kayak gini, semangatnya nggak patah untuk tetap ngasilin karya. Walaupun di situasi kayak gini tuh, kayaknya hasilnya tuh belum kerasa gitu ya. Karena ya udah pandemi, mau ngapain, nggak ada gig juga. Cuma walaupun kayak gitu, tetap semangat aja sih buat ngasilin karya dari hati buat orang-orang. Amin. Dalam banget. Dalam banget. Ya pokoknya mah usaha terus, ntar adalah pasti
di atas. Amin ya Allah. Apalagi nih Pak yang harus kita kulik-kulik lagi dari penyanyi For Cool Kids ini? Mending kita nanya Kak Raisa tentang komentar yang kita tanya-tanya ini. Pendapat kakak diundang di Camcore tuh apa nih Kak? Kesan-pesannya? Seneng kah ketemu host-host yang ganteng dan cantik atau gimana gitu kan? Senang banget. Dan mungkin karena kalian nih LSPR TV, kan dari LSPR bagian dari aku juga. Jadi ngerasanya tuh lebih luas banget. Terus juga kayak ya udah kayak ngobrol sama teman sendiri. Dan dari tadi sih menurut aku nggak ada kaku-kaku walaupun kita dari virtual. Jadi keep up the good work, keren banget LSPR TV. Dan ini BTW, ini tuh salah satu klub yang pengen aku masuk dulu. Cuma karena satu dan lain hal, jadinya nggak bisa masuk LSPR TV. Tapi senang banget, makasih udah diundang. Kapan-kapan undang lagi. Siapa tahu bisa masuk LSPR TV bareng For Cool Kids Only. Amin. Amin. Banyak banget cerita yang bisa kita dapat dari Kak Raisa ya, Ne ya. Betul sekali, dari gimana perjalanan bandnya dia, kehidupan dia yang seperti itu. Ya apa? Kan? Semoga Kak Raisa juga sukses terus. Amin ya Allah, kalian juga ya. Amin. Sama kita mau Kak Raisa buat promosiin LSPR TV dan Camcore nih Kak. Caranya gimana, Nek? Caranya ya kasih tahu lah ke teman-teman yang nonton ini, jangan lupa untuk nonton Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Buat semuanya, jangan lupa nonton Campus Corner LSPR TV because this is fun, this is thrill, and this is Campus Corner. Raisa, terima kasih banget udah mau hadir di sini. Terima kasih, Sampai Kak. berjumpa di lain. Semoga sukses. Amin. Bye semua. Thank you. Thank you. Thank you.